Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Muda, senang menjumpai teman-teman semuanya dalam acara kita Youth for Christ. Dan pada hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu jangan memandang muka, yang didasari dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Bersama saya Ujun Junaidi dari GKI Guntur Bandung. Sebelumnya, mari bersama menyiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan buat kami untuk membaca dan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Yang akan menjadi nas kita hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Penjajahan Belgia di Afrika, khususnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo, memiliki kisah yang sangat kelam. Padahal pada awalnya orang-orang Kongo menerima kedatangan orang Eropa dengan terbuka sebagai tamu istimewa yang membawa barang-barang asing dan pengetahuan baru yang menarik perhatian mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, rakyat Kongo dikecewakan oleh orang-orang yang mereka istimewakan itu. Raja Leopold II dari Belgia mengklaim Kongo sebagai milik pribadinya setelah konferensi Berlin tahun 1885. Ia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, terutama karet dan gading. Diperkirakan lebih dari 10 juta orang tewas selama masa kolonial Belgia di Kongo. Kerusakan yang ditinggalkan dari periode ini pun berdampak hingga saat ini, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam suratnya, Yakobus memberikan peringatan kepada jemaat Kristen untuk tidak bersikap pilih kasih atau membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial ataupun kekayaan. Yakobus menasihati mereka untuk tidak memandang rendah orang miskin atau mengistimewakan orang kaya dalam pertemuan-pertemuan mereka. Ia juga mengingatkan bahwa Allah memilih orang miskin untuk mewarisi kerajaannya dan bahwa dalam Kristus semua orang sama berharganya terlepas dari kondisi sosial mereka. Yakobus juga menunjukkan ironi bahwa orang kaya yang sering diprioritaskan justru seringkali menjadi pihak yang menindas dan menghujat iman Kristen. Yud, bersikaplah adil dan objektif kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Janganlah mengistimewakan ataupun menghina orang lain karena status sosialnya. Allah melihat hati, bukan apa yang tampak di luar. Wujudkanlah keadilan, kasih, dan penghormatan yang sejati kepada sesama tanpa memandang status. Jangan mengamalkan iman dengan memandang muka. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk mengamalkan iman kami dengan tidak pilih kasih, dengan tidak memandang muka. Biarlah Roh Kudus menolong kami melakukannya di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami memohon. Demikian renungan ini, jangan lupa bagikan renungan ini kepada teman-temanmu supaya kita semua belajar dan bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.